Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku tercinta, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Senang sekali keluarga kami, keluarga Ustaz Taufikur Rahman, dapat menjumpai pemirsa di rumah yang sedang menikmati santap sahur bersama keluarga tercinta. Kita ada di acara kesayangan kita, Asmaul Husna. Insya Allah hari ini kami ingin membahas tentang Asma Allah yang luar biasa, At-Tawwab. Allah Maha menerima taubat. Dan tema kita hari ini adalah ajal tidak menunggu taubat. Aduh, serem. Nih, Bi, Kakak, banyak sekali yang kita dengar atau bahkan kita ketahui. Kadang-kadang mungkin, nauzubillah min dzalik ya, kadang-kadang terselip di dalam hati manusia, siapa saja. Ketika berbuat kelalaian, ketika berbuat itu hal-hal yang maksiat hukumnya. Tapi dia santai-santai saja, karena dia pikir, nanti aja deh tobatnya. Jadi ditunda-tunda. Karena dia pikir umur dia akan panjang. Dia nggak tahu bahwa ajal itu bisa datang tiba-tiba. Definisi taubat dulu apa, Bi? Sebelum kita bahas. Atau kakak aja dulu ya? Kakak aja dulu aja. Oke. Di surat apa, Kak? Cari yang berhubungan dengan yang akan kita bahas. An-Nasr di ayat ketiga. Terakhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia Maha Penerima Taubat. Masya Allah. Nah, ini sudah ketemu ayatnya ya, Bi ya? Iya. Nah, Bi, mohon dijelaskan dulu definisi taubat itu seperti apa? Pemirsa Asmaul Husna, kali ini kita membahas nama Allah At-Tawwab, yang Maha menerima permohonan ampun dari hambanya. Jadi tobat itu maknanya adalah kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah maksudnya dengan merenungkan, dengan mengintrospeksi diri akan perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, yang dimana kita sudah banyak keluar daripada koridor jalur agama yang benar, dengan maksud meminta ampun dan memperbaiki dari kesalahan yang lalu untuk menjadi lebih baik lagi. Ramadan ini makanya Nabi menyebutkan juga syahrut taubah, bulan taubat. Allah punya nama At-Tawwab, yang Maha menerima taubat hambanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Jadi dalam hadis sahih, di mana Nabi mengingatkan kepada kita semua, idza wudi'atil janazah wahtamala harrijal ala a'naqihim. Besok begitu jasad kita wafat, selesai sudah dimandikan, selesai sudah dikafankan, masuk sudah dalam keranda mayat. Wahtamala harrijal ala a'naqihim. Dan orang-orang yang bertakziah kepada kita, yang hadir sudah selesai menyolatkan jenazah kita, kurung batang sudah digotong, sudah diangkat. Maka Nabi mengingatkan, faqalat, maka jenazah itu akan teriak-teriak. In kanat solihatan, kalau jenazah ini orang baik, orang yang 5 waktunya dia selalu jaga. Puasa Ramadan pun di saat tidak ada udzur syariah, dia tetap jalani secara vertikalnya, horizontal, kepada orang tua, kepada mertua, kepada guru, kepada tetangga. Betul-betul dia rasakan sayangnya seperti menyayangi kepada dirinya. Maka begitu orang soleh meninggal dunia, maka jenazah mengangkat keranda mayat, dia teriak-teriak. Apa kata Rasulullah jika dia orang soleh, dia orang baik? Qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Saya ingin udah berjumpa dengan amalia ibadah yang saya kerjakan saat di dunia. Tapi yang menjadi renungan buat kita semua, ini kelompok yang nomor 2, wa in kanat ghairu sholihatin. Ternyata jenazah yang diangkat keranda mayatnya ini bukan orang yang baik. 5 waktu dia abaikan, sama orang tua menyakiti hati perasaannya selalu, sama mertua pun demikian, sama guru selalu suuzon, sama tetangga ya Rob itu selalu cekcok. sedekah, bakhil, gemar berbuat maksiat dan belum sempat bertaubat, maka teriakannya berbeda. Apa kata Rasulullah? Ya wailaha,
Aina tazhabuna biha? Celaka kami ya Rob, celaka kami ya Rob. Kalian mau bawa kami kemana? Sampai di ujung hadis ini Nabi menyebutkan, lau sami'ahu, ya, yasma'u kullu syai'. Mendengar akan teriakan jenazah ini semua makhluk yang ada di dunia, illal insan, kecuali manusia, hijab telinganya masih tertutup. Apa kata Rasulullah? Lau sami'ahu, sekiranya hijab telinga kita dibuka, bisa mendengar teriakan jenazah ini, Taubat semua pasti. la so'ikoh, pasti semuanya langsung pada pingsan, semuanya langsung keluar. Kalau dibuka pada saat itu masjid bakal penuh ya, pasar ditinggalkan, semua kegiatan kayaknya nggak mau ngapa-ngapain lagi, hanya ibadah aja ya, makanya Bertobat ditutup. kepada Allah. Allahu Akbar. Nabi, ciri-ciri hamba yang sudah bertobat. Apakah kelihatan dari penampilannya tiba-tiba jadi langsung tertutup syari atau tiba-tiba langsung pakai kain sorban atau gimana? Ciri-ciri orang yang sudah bertobat itu bagaimana, Be? Ya, atribut juga akan menandakan. Walaupun terlihat biasa, tapi jangan menjadi luar biasa. Mana? Ya jelas, orang yang bertobat, kalau itu perempuan, maka dia nggak akan agak obral lagi untuk auratnya. Ya, kalau dia itu laki-laki, jelas, ya kemana-mana tetap memakai yang sifatnya sunnah-sunnah yang tidak mengobrol juga keluar auratnya. Nah ini secara pakaian. Tapi di mana pakaian menandakan, tapi bukan berarti menjadi hal yang prinsip. Ya terutama perbuatan. Ya secara Memperbaiki perbuatan, ya dari cara bergaulnya. Sudah barang pasti, mujalah satu solihin. Dia pilih tempat yang tempat betul-betul bisa mengajak dia untuk menggapai keridhaan Allah. Dan dia Tutur meninggalkan. kata, sifat, perilaku, ya. Jadi tidak ada yang sifatnya sama si fulan jadi suuzon, kemudian berkata kasar. Nah ini ciri-ciri di antaranya orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah. Dan pastinya dia mengganti perbuatannya dia terlebih dahulu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Iya, supaya Allah mengampuni. Nah, apa namanya, kalau nanti ada kesempatan, ya kita harus ungkapkan nanti bagaimana kriteria yang dimaksud dalam Al-Quran di surat At-Tahrim ayat ke-8, yang dimana Allah memerintahkan tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Sebenarnya, Masya Allah. Jangan tunggu tuh ya. Jadi segera, setiap hari bahkan mungkin kita harus selalu ingat ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi Asma Allah At-Tawwab ini. Tetap bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, Masya Allah pemirsa, hari ini kayaknya kita cerah banget ya, subhanallah, secerah hati kita, aduh luar biasa. Kita bahas lagi nih tentang Asmaullah At-Tawwab. Ya pemirsa, yuk kita lanjutkan kembali. Bi, kalau membicarakan tentang taubat, apakah cukup dengan istighfar? Apakah cukup dengan kita mengucapkan, ya Allah, aku hari ini bertobat ya Allah atas segala. Apakah ada yang khusus? Mungkin misalnya sholat taubat dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, taubatnya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu boleh dibaca. Rabbana, ya Tuhan kami, zolamna, kami telah menzolimi, anfusana, akan diri kami, wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, sungguh kami tergolong hamba-Mu yang merugi. Ada istighfar di dalamnya, ada pengakuan bersalah. Ya, tobatnya Nabi Allah Yunus, yang dimana ditenggelamkan kemudian dimakan ikan paus. Ya, itu juga baca istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada la ilaha illa anta, enggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minal, pengakuan aku telah berbuat zalim. Nah, ini yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Kalau melihat perbuatan Nabi, jelas Nabi yang kata Siti Aisyah, wa qad ghafarallahu laka
laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah udah jamin buat engkau ya Rasul. Nah, Allah ampuni yang lalu dan yang akan datang dosa-dosamu. Tapi secara praktek hadis sahih, Nabi pun setiap hari antara 70 sampai 100 kali nggak pernah berhenti untuk beristighfar. Ya, ini hal-hal yang sifatnya pengakuan, minta ampun. Dimaksimalkan, ada sholat sunnah yang disebutkan sholat sunnah taubat seperti awabin. Itu awabin artinya sholat taubat kembali. Nah, bukan kata saya, Nabi yang menjamin. Pertama, waktunya man sholla bainal maghrib wal isya fa innaha min sholatil awabin. Siapa orang yang sholat sunnah di antara waktu maghrib dan isya. Jadi di antara maghrib dan isya, bukan waktu maghrib, di antara maghrib dan isya. Jadi di antara maghrib dan isya. Jadi kapan saja setelah dia sholat maghrib, ya sebelum sholat isya dia kerjakan. Nah, dianjurkan 6 rakaat 3 kali salam. Itu fadilahnya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Man sholla ba'dal maghrib 6 rakaatin lam yatakallam fima bainahuna bisu'in addalna lahu bi ibadati sintai asarata sanatan. Yang artinya, man siapa orang dia sholat ba'dal maghrib, sholat sunat taubat di awabin, dia kerjakan 6 rakaatin, 6 rakaat 3 kali salam, dia belum ngobrol yang lain-lain. Belum bicara yang lain-lain, masih dalam kondisi habis sholat maghrib, habis sholat ba'diyah, dia sholat 6 rakaat, maka fadilahnya kata Nabi, Allah mengampuni sebanyak 12 tahun dosa yang telah lalu. Nah, lebih detail lagi, Bi, tata caranya dari niat dan sebagainya. Ya, contoh seperti yang tadi saya contohkan, namanya awabin, udah tinggal mempraktikkan usalli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Begitu takbir, hati berkata, aku niat sholat sunnah awabin, aku niat sholat kembali kepada Allah, karena sholat tobat karena Allah, ya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selesai Fatihah, yang hafal surah yang lain silakan, minimal dia baca Al-Kafirun rakaat pertama, kemudian ya ruku, i'tidal, sujud, berdiri, baca Fatihah, surah kedua Al-Ikhlas, ya salam, bangun lagi, nyampe 3 kali salam. Bebas suratnya ya? Bebas suratnya. Oke, baik kalau gitu. Ya, contoh tambahan lagi Bunda secara fadilah. Ini luar biasa. Ada Sayyidul Istighfar. Ini Nabi yang mencontohkan. Tadi kan ada Nabi Adam, ada Nabi Yunus. Nah, Nabi Allah kita Muhammad mengajarkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidan bi faghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini luar biasa pemirsa. Siapa yang membaca di pagi hari itu, habis sholat subuh dibaca sekali doang, Allah manta Rabbi sampai akhir yang tadi Al-Fakir telah bacakan, maka sekiranya umurnya nggak sampai melihat matahari terbenam, maka Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang dibaca di sore hari, ya tolong jangan ditinggalkan ini. Itu pagi, sore aja dibaca, maka dijamin oleh Rasulullah, sekiranya besok pagi nggak ngelihat lagi matahari terbit, maka dijamin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar, amin, Allahumma amin. Tentu saja dibarengi dengan amal perbuatan yang baik ya. Jangan lisan berdoa atau berucap, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Harus seimbang, harus sesuai apa yang dia sebutkan. Dia istighfarnya betul-betul dari hati gitu, bukan dibaca astagfirullahaladzim. Tapi ngapain gitu sambil ngomong-ngomong, nggak seperti itu. Jadi batas waktunya untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubata abdi, ya sungguh Allah menerima taubat seorang hamba itu waktunya malam yugorgir, selama napas hambanya belum sampai ke kerongkong. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan keistimewaannya beda dengan Nabi Allah Adam. Nabi Adam ini, aku bertobat dari India, diterimanya di Mekah. Umat Rasulullah nggak perlu ke Mekah. Ini Ramadan, artinya pembakaran. Allah membakar dosa-dosa hambanya buat yang mau bertobat. Kenapa? Allah punya nama At-Tawwab. Ya tawabtu alaina, ya tawabtu alaina, irhamna wangzur ilaina. Engkau ya Allah yang mau menerima taubat, terimalah taubat kami. Insya Allah, luar biasa. Kakak terus ya Kak ya, beristighfar ya Kak. Walaupun Kakak ibaratnya Alhamdulillah, jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai Allah ya Kak. Contohin ke teman-teman hal yang baik. Tadi ilmu-ilmu yang sudah disampaikan sama Abi, sampaikan sama teman-teman. Ya seperti tadi sholat sunnah taubat itu waktunya, ajarkan lagi sama teman-teman ya pemirsa ya. Jadi mungkin yang mempunyai luang waktu di rumah, selesai sholat maghrib tadi, sholat sunnah awabin, harus 6 rakaat atau boleh 2 aja, Bi? Dari redaksi hadisnya begitu. 6 rakaat berarti ya. Man sholat ba'dal maghrib 6 rakaatin.
Ya jadi nggak bisa dikurangi. Ya, jadi 6 pemirsa ya. Oh. Selama belum sholat isya, misal habis sholat maghrib di jalan ya di Ya, masjid, betul. belum sholat isya nyampe rumah, belum sholat isya kan? Nyampe rumah jam sunat awabin dulu ya. 11 malam, betul-betul Ya. masih udah istiqomah sholat sunat taubatnya awabin, nggak apa-apa. Yang penting sebelum sholat isya. Nah, ya, maksudnya Dan seperti ada itu. pendapat yang mengatakan bisa niatnya awabin 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat, 2 kali salam, syarat dengan ba'diyah maghrib. Jadi bisa ba'diyah maghrib 2, tambah itu 2 kali salam. Oh baik, Gitu. ya. Seperti itu pemirsa ya. Nah ini kita masih punya waktu lagi untuk menggali lebih dalam lagi at-tawaf. Tapi jangan kemana-mana pemirsa. Setelah yang satu ini tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Yang 4 Snack time. Aduh serius amat kakak. Abi, ini sayang, Iya. ntar sambil cemil-cemil ya. Dia nanya. Iya, tadi kakak habis nanya, Tadi ayat sekarang ada tentang netizen yang mau nanya nih Bun Bi. Oh, ada netizen. Iya dong. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Putri. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita bekerja di tempat yang banyak kemungkarannya, misalnya menyalahgunakan hak orang lain dan selalu dituntut untuk mengikuti arus pekerjaan tersebut? Kita sadar dan kita mau bertaubat dengan cara berhenti dari pekerjaan tersebut, namun tidak diperbolehkan oleh orang tua. Jika kita tetap bekerja di sana, apakah akan tetap dosa? Dan jika keluar dari pekerjaan tersebut, artinya kita tidak patuh dengan orang tua. Baiknya bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Masya Allah Bi, gimana Bi? Bekerja di tempat yang banyak mudorotnya. Misalkan contoh aja Bi, kerja di bank yang katanya banyak ribanya. Tapi kan dia di situ mencari kerja Bi intinya. Mencari Tapi nafkah. iya, tapi misalkan netizen ini katanya mau bertaubat mau keluar, tapi kata orang tuanya nggak apa-apa kerja di situ aja. Nah gimana Bi? Apakah dia dosa karena kerja di situ? Tapi nanti dia kalau keluar dia nggak patuh sama orang tuanya Bi. Dilema ya. Dalam bakti sama orang tua diatur, tapi di surat Luqman ayat ke-14 dan 15 dijelaskan fala tuti'huma, di saat keluar dari koridor agama. Contoh, kita yang mengerjakan tahu di sini banyakkan kemudorotannya ketimbang kemaslahatannya. Bahkan kita pun tidak terasa jadi terjerumus kepada demikian, maka orang tua tetap nyuruh. Nah itu boleh untuk tidak mematuhi perintahnya. Berarti boleh. Daripada orang tua dulu. Nah kemudian bicara yang namanya kita mengetahui di saat kita tetap berdiam di situ, walaupun secara keduniawian menguntungkan, menggiurkan secara finansial, tapi mohon maaf, di dalamnya memang kita tahu ini bukan hal yang jelas, tapi yang remeng-remeng. Karena kata Nabi, al-halal bayyin, wal haram bayyin. Yang halal itu udah jelas, yang haram juga jelas. Nah yang remeng-remeng kita tahu, maka harus berprinsip kakak dalam hidup. Ini buat kakak juga. Kata Quran di surat ke-11, juz ke-12 ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah, Allah ngasih contoh nih, untuk binatang yang melata di muka bumi. Jadi bukan manusia. Manusia mah Allah berikan akal pemirsa. Ini binatang yang tidak punya akal, di saat dia ada ikhtiar kesungguhan, melainkan Allah sudah siapkan rezekinya. Tapi memang dilema juga ya Bi. Zaman sekarang ini sulit sekali mencari pekerjaan. Jadi misalnya contoh saja banyak di tempat-tempat hiburan, dianya tidak minum khamar, nggak minum alkohol, dan dia tidak berbuat maksiat juga. Tetapi di tempat dia bekerja ada menjual minuman keras, ada misalnya mohon maaf penari-penari yang memperlihatkan auratnya gitu. Nah dia tetap melakukan ibadah, sholat dan sebagainya, tapi dia ada di situ begitu. Tadi kan tuntutannya bahwa dia tuh harus misalnya menjadi tulang punggung keluarga dan sebagainya, tapi dia tetap melaksanakan ritual ibadah yang memang sudah menjadi kewajiban dia. Jadi tadi disebutkan dalam surat Hud ayat ke-6 itu sebagai analogi. Kalau yang melata saja nggak punya akal, udah Allah persiapkan rezekinya, tinggal kepada yang bersangkutan ada nggak kemauan dan juga ikhtiar yang maksimal. Gitu. Kalau misalkan memang ya dia anteng-anteng aja pada tempat yang ada, katanya ingin bertobat, ya mohon maaf, kan dijelaskan yang menjual dan yang membeli di saat ada hal-hal yang sifatnya yang diharamkan, maka tetap ikut bagian di dalamnya. Astagfirullahaladzim ya, mudah-mudahan untuk saudara-saudara, teman-teman di sana terus istikharah ya, bahwa minta petunjuk jalan dari Allah supaya keluar dari tempat yang
Pertama, ditentukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, pintu rezeki Allah itu luar biasa banyak sekali. Insya Allah, mungkin ketika orang mau hijrah itu Bi, ujiannya luar biasa ya Bi ya. Sangat. Untuk kembali kepada jalan Allah itu tidak mudah ya. Pasti akan Allah uji untuk Allah mengetahui kesungguhan ia bertobat ya. Tapi yakinlah, percayalah, daripada nanti tanggung jawabnya berat ya Bi ya. Betul. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan seperti ada perumpamaan. Iya. Burung yang lapar pun keluar dengan tembolok yang kosong pulang karena dia ikhtiar. Pasti Allah berikan rezeki yang halal pastinya. Bi, coba kasih kriteria taubatan nasuha itu seperti apa sih Bi? Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya mengungkapkan ungkapan jumhur ulama yang dimana dimaksudkan di dalamnya taubatan nasuha yang apabila hubungannya vertikal kepada Allah harus menyiapkan 3 syarat. Hubungan vertikal kepada Allah dulunya banyak mengabaikan sholat 5 waktu, dulunya banyak nggak puasa Ramadan, dulunya punten ya pembunuh, zina, ya pemabuk, Korupsi. ya apa namanya vertikal pada Allah. Kalau korupsi udah beda lagi. Oh, iya, nih. iya. Karena ada hubungan horizontal. Dua nah itu ya, malah. nah disinggung sama istri saya, ya korupsi, utang, warisan, ini bukan vertikal. Karena ada hak di situ. Uang rakyat loh, gitu kan. Nah, oke, yang vertikal dulu. Di saat ingin betul-betul merealisasikan Quran surat ke-66, juz ke-28 ayat ke-8, maka harus menyiapkan 3 syarat. Berapa Kak? 3. Kepiting di dalam kerang. Cakep. Iya, kerangnya dicapit batu. Pasang kuping biar terang. Habis sebutkan satu persatu. Siap. Yang pertama, ayyuk li'a anil maksiyati. Jadi harus betul-betul memutuskan komunikasi, memutuskan hubungan dengan perbuatan maksiat tersebut. Putus hubungan udah. Laksana benang, tali, gunting. Putus. Yang kedua, apalagi ayandama ala fi'aliha. Ya, ayandama, ada hati rasa penyesalan terhadap pekerjaan perbuatan yang pernah masa lalu dikerjakan. Dan penyesalan ini tidak hanya menyesal, tapi dibarengi dengan memperbanyak istighfar. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kata Nabi apa lagi? Kata-kata jumhur ulama an la yauda ilaiha an ayazima an la yauda ilaiha abadan. Harus berazam, harus bercita-cita untuk tidak mengulanginya perbuatan tersebut selama-lamanya. Nah, ini 3 macam di saat perbuatan maksiatnya yang vertikal kepada Allah. Tapi yang ngeri nih, ya karena kalau hanya pada Allah 24 jam Allah selalu online. Insya Allah. Dan sinyal nggak ada pakai yang sifatnya loading, ya Apalagi loading dulu enggak. di sepertiga malam Betul ya. sekali. Jadi kalau Allah mau selalu, ya itu mengalai wifi itu, itu betul-betul online 24 jam. Nah yang kita ngeri ini yang keempat, karena ada syarat lagi satu tambahan di saat hubungan dosanya itu hablum minan nas, hutang yang belum diselesaikan, yang kadang cuman pintar ngutangnya, nggak pandai mengembalikan. Iya, banyak kan tuh begitu. Banyak, hati-hati tuh. Siapapun orangnya, itu yang pertama. Kedua, warisan yang mungkin merasa saudara kandung saya orang awam, nggak ngerti, yang ini ngerti. Bukan Tapi mohon haknya, maaf, minterin yang nggak paham. Nah, korupsi, hati-hati tuh, uang rakyat. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang keempat, harus tambah apa? Ayyabro'ah, harus minta keridoan kepada hak-hak orang-orang yang diambil hak. Aduh, berat ini, berat. Berat. Walaupun misalnya kata Allah udah diampuni, tapi nanti harus cari dulu ya di akhirat. Harus Orang-orang yang diselesaikan. dia zolimi, Ini yang saya kalau nggak sekiranya sempat. nggak diselesaikan di dunia, yang kata Nabi, besok akan muncul kelompok-kelompok yang dia betul-betul jatuh ketiban tangga. Gitu. Yang gimana? Yang bangkrut. Yang dia datang dengan punya pahala puasa, pahala haji, pahala sholat, semua pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang belum diselesaikan. Nauzubillah. Mumpung masih Allah kasih kesempatan ya. Betul, bulan. Kesimpulan dulu Bi, kesimpulan dari Ya. kajian kita ini. Intinya Allah Maha menerima tobat sampai nafas hamba belum sampai ke kerongkongan. Pokoknya renungkan pantun ini, nebus obat ke margonda. Cakep. Di antar rijal penjaga toserba. Cakep. Urusan tobat jangan pakai ditunda, ajal datang tiba-tiba. Aduh, astagfirullahaladzim.
Subhanallah ya, kalau masalah taubat ini tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa. Karena manusia adalah tempatnya khilaf. Tapi itu tadi, Allah maha menerima taubat. Ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, jangan pernah lupa, ajal tidak menunggu taubatmu. Jadi cepat-cepatlah, setiap hari kita bertobat, setiap hari kita bertobat. Rasulullah SAW saja bertobat istighfar 1 hari sampai 100 kali. Apalagi kita, manusia yang belum dijamin masuk surga. Ya Allah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi ya Bi ya di lain episode. Masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa di hari-hari terakhir ini bersama keluarga tercinta ya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.